Halo semuanya, pernah gak sih kalian kepikiran kenapa kata-kata ekonomi kerakyatan hampir selalu muncul dalam pidato pemerintah atau saat kampanye politik? Nah, tujuannya sangat terengah mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, ketimpangan ekonomi masih terjadi, dan pelaku UMKM masih menghadapi banyak kesulitan. Lalu muncul pertanyaan yang menarik. Apakah visi ekonomi kerakyatan benar-benar sudah menjadi kenyataan? Atau jangan-jangan masih sebatas retorika politik? Nah, di video ini kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu ekonomi kerakyatan, sini saya bantu jelasin dulu ya. Simpelnya, ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep pembangunan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya. Artinya, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pemerintah telah menjalankan berbagai program seperti bantuan sosial, kredit usaha rakyat, pemberdayaan koperasi hingga dukungan bagi UMKM supaya masyarakat meningkat kesejahteraannya. Namun kita melihat kondisi di lapangan kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi. Ketimpangan pendapatan masih terjadi, kesempatan kerja belum merata, dan akses pemodalan bagi pelaku usaha tuh masih terbatas, dan tidak semua UMKM mampu berkembang di tengah pesatnya digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah dijalankan, manfaat belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Nah, di sini muncul pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan kita. Apakah visi ekonomi kerakyatan benar-benar sudah menjadi kenyataan atau justru hanya sebatas retorika politik? Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya tujuan ekonomi kerakyatan sangat jelas ya, yaitu menciptakan pemerataan ekonomi sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Bukan hanya perusahaan besar, tapi juga petani, nelayan, pedagang kecil, koperasi, dan UMKM. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara merata. Masih banyak usaha kecil yang kesulitan mendapatkan modal, akses pasar, maupun pendamping. Di sisi lain, sebagian kelompok dengan modal besar justru lebih mudah menikmati hasil pembangunan. Nah, kondisi seperti inilah yang membuat kita perlu mempertanyakan apakah kebijakan yang ada benar-benar sudah sesuai dengan tujuan ekonomi kerakyatan. Sebagai mahasiswa, kita tentu tidak bisa hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Yang lebih penting adalah melihat siapa yang benar-benar merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut. Kalau pemerintah mengatakan ekonomi semakin baik, mengapa masih banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan? Mengapa pelaku UMKM masih kesulitan dalam berkembang? Dan mengapa ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah personal hingga sekarang? Menurut kami, keberhasilan ekonomi kerakyatan tidak hanya diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Yang jauh lebih penting adalah dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat kecil masih menghadapi kesulitan ekonomi, berarti masih ada kebijakan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Kalau dianalisis lebih jauh, sebenarnya persoalan utamanya bukan karena pemerintah tidak memiliki program. Justru programnya cukup banyak ya. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana program tersebut dijalankan secara efektif. Seringkali bantuan tidak tepat sasaran, koordinasi antar instansi belum maksimal, atau pengawasan terhadap pelaksanaan program masih lemah. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan baru. Banyak pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan pemasaran digital karena keterbatasan pengetahuan maupun fasilitas. Artinya, mereka semakin sulit bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Menurut saya, pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi agar masyarakat lebih mudah mengembangkan usahanya. Selain itu, pelatihan kewirausahaan dan literasi digital juga harus ditingkatkan supaya pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, pengawasan terhadap seluruh program pemerintah harus diperkuat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
bukan justru salah sasaran. Nah, yang terakhir, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat agar membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jadi, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan konsep yang sangat baik karena bertujuan menciptakan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang membuat tujuan tersebut belum tercapai sepenuhnya. Karena itu, kita sebagai mahasiswa harus mampu berpikir kritis. Jangan hanya melihat janji atau slogan, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan apa benar-benar memberikan manfaat bagi kita semuanya. Pada akhirnya, ekonomi kerakyatan tidak boleh berhenti sebagai retorika politik. Konsep ini harus benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin hanya itu dulu pembahasan kita di video kali ini. Mungkin di next video kita bisa bahas hal lain lagi. Saya pamit undur diri, saya akhiri. Terima kasih.